Apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Widianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang pengolahan data pasien COVID-19 per tanggal 1 Maret 2021 di Kabupaten Blitar, tepatnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari penelitian dari laporan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Blitar dalam bidang data dan statistik yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dalam praktik industri ini, saya mendapatkan suatu pengalaman untuk mengolah data yang sudah ditanggungjawabkan kepada saya, yaitu mengolah data pasien COVID-19 per tanggal 1 Maret 2021 di Kabupaten Blitar. Tujuan yang pertama adalah memberikan wawasan dan pengalaman kerja yang lebih mendalam bagi mahasiswa. Yang kedua, membantu mahasiswa untuk memahami dan mengetahui sistem kerja di instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, serta mampu melakukan pendekatan masalah secara baik dan benar. Yang ketiga adalah mengimplementasikan keterampilan mahasiswa yang didapatnya selama kuliah. Kemudian manfaat. Manfaat bagi mahasiswa adalah mendapat pengalaman dan wawasan di dunia kerja khususnya di bidang ilmu teknik informatika. Untuk instansi, dapat membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Negeri Malang dan membantu instansi tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Manfaat bagi jurusan adalah meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang melalui pengalaman kerja. Selanjutnya adalah gambaran umum instansi. Nama instansi adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Alamatnya di Jalan Sudanso Supriyadi, nomor 17, Bendogrit, Saranwetan, Kota Blitar. Bidangnya adalah data dan statistik. Urgensi permasalahan atau topik. Pelaksanaan praktik industri ini dilakukan selama 8 minggu, yaitu mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 24 April 2021. Kegiatan yang dilakukan selama praktik industri adalah membantu bidang data dan statistik untuk menyelesaikan tugas-tugasnya serta masalah dalam bidang tersebut. Tugas yang saya dapat selama melakukan praktik industri adalah mengolah data pasien COVID-19 per 1 Maret 2021 di Kabupaten Blitar. Data ini bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Pengolahan data ini diperlukan agar data bisa diolah menjadi informasi sehingga bisa lebih dipahami oleh masyarakat luas. Selain itu, informasi ini dapat digunakan oleh pemerintah setempat untuk digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah atau membuat keputusan. Selanjutnya yang kedua adalah kegiatan dan hasil. Kegiatan yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan pengolahan data. Yang dimaksud dari pengolahan data di sini yaitu penulis mengolah data kemudian mengubahnya menjadi informasi berupa tampilan grafik untuk mempermudah masyarakat dalam memahami informasi dan juga dapat digunakan oleh pemerintah setempat untuk digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah atau membuat keputusan. Namun dalam presentasi ini penulis hanya menjelaskan mengenai inti dari dokumen tersebut atau dari laporan tersebut yaitu seperti proses pengolahan data dan hasil dari pengolahan datanya. Nah, data pasien COVID-19 per 1 Maret 2021 ini berjumlah 4.459 data dengan 19 atribut.
Di antaranya yaitu adalah nomor kasus, tanggal ambil sampel, tanggal declare, tanggal lahir, umur, JK atau jenis kelamin, kemudian jenis pekerjaan, kelurahan, kecamatan, puskesmas, lab, lalu dirawat di mana, hasil swab, kondisi saat ini, tanggal sembuh atau meninggal, posisi saat ini, asal status, keterangan atau riwayat singkat, dan yang terakhir adalah klaster. Proses pengolahan data. Yang pertama adalah memperbaiki data. Pada dataset data pasien COVID-19 ini terdapat beberapa kesalahan data. Kesalahan tersebut terdapat dalam penulisan tanggal dan tahun pada data. Sehingga penulis harus membetulkan data tersebut agar data tersebut bisa diolah. Yang kedua adalah menghilangkan data kosong. Proses menghilangkan data kosong dilakukan dengan menggunakan aplikasi RapidMiner, menggunakan operator replace missing value, dan mengganti data kosong tersebut dengan data baru, yaitu tidak terdata. Selanjutnya, langkah ketiga dalam proses pengolahan data adalah menghilangkan noisy data. Untuk menghilangkan noisy data ini digunakan juga aplikasi RapidMiner dengan memanfaatkan operator replace dan map. Beberapa kasus noisy data yang ditemukan adalah perbedaan penulisan untuk nama rumah sakit, nama laboratorium, jenis pekerjaan, klaster, dirawat di mana, posisi saat ini, dan kelurahan. Perbedaan penulisan nama ini maksudnya sama, namun memiliki penulisan atau ada kesalahan di penulisan. Sehingga penulis harus membenarkan dan menjadikan satu agar satu data. Kemudian mengelompokkan umur pasien. Untuk mengelompokkan umur pasien ini digunakan masih di RapidMiner menggunakan operator discretize by user specification. Untuk mengelompokkan umur pasien menjadi balita dengan umur 0 sampai 5 tahun, kanak dengan umur 6 sampai 11 tahun, remaja dengan umur 12 sampai 25 tahun, kemudian dewasa dengan umur 26 sampai 45 tahun dan lansia dengan umur 45 tahun ke atas. Selanjutnya, langkah kelima dalam proses pengolahan data adalah membuat grafik dengan fungsi filter. Pada tahap ini dilakukan visualisasi data menjadi grafik atau graf dengan menjalankan proses yang telah disusun pada aplikasi RapidMiner. Kemudian menggunakan fungsi visualization untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Grafik di sini dapat berupa bar, map, maupun bar chart trace. Langkah keenam adalah mencari rata-rata lama pasien sembuh dan rata-rata hasil declare keluar setelah ambil sampel. Untuk mencari rata-rata hari, ini menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus DATEDIFF atau date different, perbedaan hari. Selanjutnya langkah ketujuh untuk pengolahan data adalah mencari pertambahan kasus sembuh dan meninggal per hari. Untuk mencarinya menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus COUNTIFs. Langkah ke-8 adalah membuat bar chart trace. Dalam pembuatan bar chart trace, data yang harus disiapkan adalah data pasien sembuh dan meninggal pada setiap kecamatan di Kabupaten Blitar per hari, yaitu dari langkah sebelumnya. Kemudian dari data tersebut digunakan website fluoris.com untuk membuat bar chart trace. Berikut adalah desain proses pada aplikasi RapidMiner. Selanjutnya adalah hasil. Hasil yang pertama adalah jumlah penderita berdasarkan kategori umur. Dengan hasil ada 1.896 pasien, yang terbanyak itu dari lansia. Kemudian divisualisasikan menjadi grafik bar. Selanjutnya jumlah penderita berdasarkan asal status dengan kasus paling banyak dari kontak erat sebanyak 1.995 kasus, kemudian divisualisasikan menjadi grafik bar. Selanjutnya yang ketiga adalah jumlah penderita berdasarkan jenis kelamin. Di sini dapat diketahui bahwa yang terbanyak adalah dengan jenis kelamin perempuan dengan 0,51%. Selanjutnya adalah jumlah penderita berdasarkan jenis pekerjaan. Dari data tersebut terdapat 4.128 data dengan jenis pekerjaannya tidak terdata. Sehingga dari sisa data yang ada, yang terbanyak adalah dari karyawan swasta dengan 74 kasus. Selanjutnya adalah jumlah pasien berdasarkan klaster.
terdapat 1.576 kasus dengan klaster tidak diketahui. Selanjutnya ada 1.115 kasus dari klaster keluarga. Yang keenam adalah jumlah pasien berdasarkan lab. Dari data tersebut terdapat 2.549 data, di mana labnya di RSUD Ngudi Waluyo. Selanjutnya adalah jumlah pasien berdasarkan puskesmas. Yang terbanyak adalah di Puskesmas Kanigoro dengan 520 kasus atau 11,7%. Selanjutnya adalah jumlah pasien berdasarkan tempat dirawat. Terdapat 1.863 kasus dengan isoman atau isolasi mandiri. Ini adalah jumlah yang terbanyak daripada tempat dirawat yang lain. Selanjutnya adalah jumlah pasien berdasarkan kecamatan. Kecamatan dengan jumlah pasien terbanyak adalah Kecamatan Kanigoro, yaitu dengan 521 kasus. Selanjutnya adalah jumlah pasien berdasarkan kondisi saat ini, yaitu terdapat 3.860 pasien yang sudah sembuh, kemudian 375 pasien meninggal, 113 pasien masih dirawat, dan 111 pasien dipantau. Selanjutnya adalah visualisasi dari penambahan kasus per hari. Nah, dari grafik ini dapat diketahui pada tanggal 2 Januari 2021 merupakan penambahan kasus terbanyak dalam satu hari, yaitu lebih dari 175 kasus. Selanjutnya adalah jumlah pasien sembuh pada tiap kecamatan. Di sini yang terbanyak adalah di Kecamatan Kanigoro terdapat 462 pasien sembuh. Selanjutnya adalah jumlah pasien meninggal tiap kecamatan. Dari data tersebut ditemukan di Kecamatan Garum dan Serengat terdapat 30 pasien yang sembuh di setiap kecamatan. Itu adalah jumlah terbanyak di setiap kecamatan. Kemudian ada data kondisi pasien saat ini di setiap kecamatan. Nah, ini ada terdapat 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Kemudian itu adalah jumlah sembuh, meninggal, dipantau, dan dirawat. Kemudian rata-rata pasien terjangkit COVID-19 sampai sembuh. Dari 3.500 data pasien dari terjangkit sampai sembuh, kemudian di rata-rata ditemukan bahwa rata-rata pasien sembuh terjangkit COVID selama 34 hari. Kemudian rata-rata hasil declare keluar setelah pasien diambil sampel. Dari 4.211 data pasien yang valid, ditemukan rata-rata hasil declare keluar setelah pasien ambil sampel adalah selama 6 hari. Selanjutnya adalah bar chart race. Bar chart race ini adalah seperti bar begitu, tapi jumlah pertambahannya bergerak seperti video. Nah, bar chart race ini dibuat di situs fluoris.com tadi berdasarkan penambahan jumlah kasus per hari. Nah, bar chart race ini sudah pernah ditampilkan di halaman resmi penanganan COVID-19 pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu di tanggapcorona.blitarkap.go.id/recap/COVID-19. Maaf. Kesimpulannya adalah, dalam dunia kerja, Microsoft Excel adalah salah satu software wajib yang harus dikuasai. Salah satu fungsinya adalah dapat digunakan untuk mengolah data. Dalam mempermudah pengolahan data, juga diperlukan aplikasi pendukung, salah satunya adalah RapidMiner. Pengolahan data diperlukan untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat dan juga dapat digunakan oleh pemerintah setempat untuk digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah atau membuat keputusan tertentu. Pengolahan data COVID ini perlu dilakukan secara cepat dan akurat sehingga informasi penyebaran COVID bisa sampai ke masyarakat secara aktual. Untuk memudahkan masyarakat umum dalam memahami sebuah informasi, terdapat berbagai macam bentuk visualisasi data, diantaranya adalah graph, pie, scatter, dan bar chart race. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Saya Jusita Stadiana, izin bertanya. Tadi data-data yang didapat itu dari website mana atau dari apa ya? Terima kasih. Ya, selanjutnya. Oke, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya jawab dulu saja. Nah, untuk data pasien COVID-19 ini didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Nah, datanya itu masih sampai 1 Maret 2021. Terdapat kalau dari datanya itu ada 4.459 data per 1 Maret 2021. Terima kasih. Ada pertanyaan? Lalu izin menambahkan. Ya. Untuk tujuan dari pengolahan data itu nantinya diserahkan ke dinas kesehatan, dinas itu kesehatan itu atau di badan yang tempat Mas PI. Ya. Kalau untuk pengolahan datanya, ini nanti kemarin saya serahkan ke tempat saya PI, yaitu ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Kemudian dari dinas tersebut data-data pengolahan data ini ditampilkan di halaman resmi penanganan COVID pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu di tanggapcorona.blitarkap.go.id. Terima kasih. Apakah ada tambahan lagi, Mbak? Jika sudah puas dengan jawabannya. Ya, sudah. Ya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, kalau begitu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sudah, selanjutnya saya izin untuk share screen. Oke, monggo. Ini sudah terlihat? Belum. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khairuddin selaku pembimbing dari praktik industri yang kami lakukan, yang juga berkenan untuk melakukan pengujian terhadap hasil praktik industri hari ini. Perkenalkan, saya Jusita Stadiana dan rekan kelompok saya Liun Jira dan Nur Rosalia yang juga telah hadir hari ini.
Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil praktik industri yang telah kami lakukan selama 2 bulan, terhitung mulai dari tanggal 12 Februari 2021 sampai 15 April 2021 di DND Group Malang. Untuk judulnya adalah Digital Marketing untuk pencarian tempat praktik kerja industri di DND Group Malang. DND Group Malang merupakan salah satu UMKM perseorangan yang bergerak di bidang fashion atasan, retail, grosir, dan jasa optimasi SEO atau Search Engine Optimization. DND Group Malang adalah home industry, yaitu industri yang melakukan kegiatan usahanya di rumah. DND Group Malang didirikan dan dikelola oleh Yafi Ramadan, yang juga merupakan pembimbing bagi para peserta praktik industri. Lokasi perusahaan berada di Jalan Ikan Tombro Barat nomor 51A, Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk pembagian job desk-nya, kami melakukan upload konten. Yang saya sendiri, Jusita Stadiana, yaitu melakukan upload konten pada sosial media dan website dengan keyword PKL. Liun Jira melakukan upload konten pada sosial media dan website dengan keyword Prakarin, dan Nur Salia melakukan upload konten pada sosial media dan website dengan keyword PSG. Untuk kegiatan yang dilakukan pada minggu ke-1 yaitu pertama, materi pembekalan awal. Materi pembekalan awal ini dilakukan sebagai salah satu cara orientasi praktikan di industri. Materi diberikan langsung oleh pemilik industri yang sekaligus sebagai pembimbing lapangan praktikan pada tanggal 13 Februari 2021. Sebagai pembekalan awal, sebelum melaksanakan praktik langsung dan untuk memperkenalkan praktikan mengenai apa saja yang akan dikerjakan nantinya, serta berguna untuk memperluas pengetahuan. Yang kedua yaitu materi tentang cara-cara berjualan. Materi mengenai cara-cara berjualan ini diberikan oleh pembina industri yang sekaligus merupakan pembimbing lapangan praktikan pada tanggal 18 Februari 2021 sebagai pembekalan sebelum melaksanakan praktik langsung dan juga memperluas wawasan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Cara-cara berjualan yang pertama itu cara jualan kaya. 1. Jual barang grosir. 1 orang memberi langsung banyak. 2. Jual barang mahal atau branded. 1 barang tapi nilainya tinggi. 3. Supply barang, contohnya mensuplai barang, bahan baku atau setengah jadi. 4. Jual barang komoditas, banyak orang yang butuh. Yang 5. Menciptakan ketergantungan. Contohnya ngehe, yaitu produk makaroni pedas dan asin yang bikin nagih. Contoh lainnya rokok, layanan jasa wifi yang membuat munculnya tergantungnya pengguna wifi dan munculnya masa kemalasan untuk beralih operator. 6. Punya tim reseller, memiliki pasukan yang siap menjual barang-barang kita. Apabila menginginkan atau menggantung promosi lewat reseller, harus bimbing reseller. 7. Memiliki cabang. Banyak cabang berarti customer mudah menjangkau, membuat peluang lainnya seperti franchise. 8. Go digital, artinya untuk mengikuti perkembangan zaman, sebuah usaha haruslah menggunakan sistem online dan offline agar para mudah menjangkau. Pasar mudah dijangkau. Cara jualan miskin. Yang pertama, customer tidak banyak kembali, terus-menerus mencari customer baru. 2. Jualan yang tidak dicari orang atau tidak ada pasar yang mau membeli produknya. 3. Kapasitas banyak usaha yang tidak memiliki perkiraan atau planning tentang SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat, harus mengerti internal pribadi, internal tim usaha, dan eksternal seperti customer dan kompetitor. 4. Model usaha yang tidak bisa dihierarkikan. Contohnya usaha Trici adalah pelukis yang menjual lukisannya dengan harga murah.
5. Jual barang profit kecil tapi buta distribusi dan perhitungan kapasitas penjualan. Contohnya orang jual cemilan, yang dimaksud adalah cemilan dengan profit sedikit berkisaran 500 sampai 2000. 6. Belum menemukan tuan bisnis, karena setiap jenis bisnis macam usaha klasifikasi usia memiliki tuannya. 7. Pengalaman tidak dijadikan evaluasi, hanya dijadikan kisah masa lalu. 8. Tidak melakukan riset pasar. Yang ketiga, pembuatan akun sosial media. Yang pertama, pembuatan akun Facebook. Pada proses pembuatan akun Facebook, diawali dengan mendaftarkan email dan kata sandi pada Facebook. Facebook yang akan digunakan untuk pemasaran adalah fitur Facebook halaman atau fanspage. Sebelum dapat mengakses fanspage, praktik membuat Facebook pribadi terlebih dahulu dengan data-data pribadi. Selain itu, dibuat halaman baru yang mengatasnamakan industri DND Group Malang. Pembuatan fanspage bertujuan agar bisnis lebih dikenal masyarakat luas. Pada halaman fanspage, pemilik usaha dapat menentukan kategori usaha, nama usaha, alamat lengkap, nomor telepon, dan informasi lainnya yang memudahkan pemilik untuk menjangkau target pasar mereka. Yang kedua, pembuatan akun Twitter. Pada pembuatan akun Twitter, diawali dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu dan mengisi berbagai macam informasi seperti email, kata sandi, tanggal lahir, nama pengguna, deskripsi, dan sebagainya. Twitter mempunyai banyak manfaat untuk melakukan pemasaran usaha. Pertama, manfaat melakukan pemasaran di Twitter yaitu menaikkan engagement atau hubungan dua arah antara pengusaha dengan audiens kedua. Twitter sebagai media sosial populer dapat menaikkan peluang penjualan, apalagi dengan hadirnya base pada Twitter yang dapat menikmati banyak orang untuk mencoba suatu produk atau layanan pada suatu usaha. Yang ketiga, pembuatan akun Instagram. Pembuatan akun Instagram diawali dengan mendaftarkan nomor telepon atau email, nama, dan kata sandi, lalu dilanjutkan dengan menambahkan informasi lain seperti nama pengguna, deskripsi, bio, dan sebagainya. Pembuatan akun Instagram digunakan untuk mempromosikan tempat PKL bagi siswa SMK dan mahasiswa yang dikelola oleh DND Group Malang. Manfaat Instagram sebagai media pemasaran antara lain, yang pertama, kemudahan mempromosikan produk atau layanan. 2. Kesempatan menjangkau audiens lebih luas. 3. Meningkatkan angka penjualan atau pemasaran. 4. Instagram memiliki visual yang menarik dan dapat mengoptimalkan visibilitas online. 5. Membangun hubungan dengan audiens karena adanya fitur komentar dan DM, di mana audiens bisa berkomunikasi langsung dengan admin atau pemilik usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Rosalia. Yang keempat, pembuatan akun YouTube. Pembuatan akun YouTube diawali dengan manfaat akun Google dahulu, lalu otomatis akun Google akan terhubung dengan YouTube. Yang dilanjutkan dengan mengisi informasi tambahan seperti nama akun atau channel, deskripsi link website, playlist, dan lain-lain. Pembuatan akun YouTube bertujuan untuk mempromosikan lowongan tempat PKL melalui media video. Manfaat YouTube sebagai media promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan brand. Yang kedua, merupakan produk dari Google yang merupakan SEO terbesar di dunia. Yang ketiga, memiliki fitur analit, di mana pemilik usaha bisa melihat grafik dari video yang diupload termasuk jumlah views. Terdapat memiliki views secara real time, melihat jumlah penayangan per jam, dan sebagainya. Yang keempat, menjangkau audiens lebih luas dan membangun hubungan dengan subscribe dan audiens dengan adanya kolom komentar untuk melihat feedback. Yang keempat, pembuatan akun website.
Selain akun sosial media, praktik juga diharuskan membuat beberapa akun website untuk menjangkau lebih banyak audiens, diantaranya Medium.com, WordPress.com, Blogspot.com, Weebly.com, Tumblr, Wattpad, Isu, Pinterest, LinkedIn, Yumpu, Flip HTML, Scribd, dan Flickr. Kegiatan khusus minggu kedua dan seterusnya. Yang pertama, melakukan upload konten pada media sosial. Minggu kedua dan seterusnya praktek melakukan kegiatan harian yaitu upload konten pada akun sosial media yang telah dibuat. Konten sosial media diupload pada Facebook halaman, Twitter, Instagram, dan YouTube. Isi konten meliputi foto, video, deskripsi, tempat praktek, tag, hashtag, metion lokasi, dan seterusnya. Kegiatan upload rutin setiap hari dari jam 8.30 sampai 12.00. Yang kedua, melakukan upload konten pada website. Pada minggu kedua dan seterusnya, praktek melakukan kegiatan harian yaitu upload konten pada akun website yang telah dibuat. Konten website diupload pada Medium.com, Tumblr, Scribd, WordPress, Blogspot, LinkedIn, Pinterest, Flip HTML, Weebly, Tumblr, dan Isu. Isi konten meliputi foto, video, deskripsi, tempat prakerin, tag, hashtag, metion lokasi, dan seterusnya. Kegiatan upload dilakukan rutin setiap hari dari jam 8.30 sampai jam 12.00. Selanjutnya yang dijelaskan Mbak Jusita. Berikut merupakan luaran dari konten sosial media. Yang pertama adalah konten Facebook halaman atau fanpage. Di sini berisi foto, video, dan deskripsi mengenai apa yang akan dilakukan peserta praktik industri pada industri D&D Group Malang. Selanjutnya adalah konten Instagram. Yang ketiga adalah konten Twitter. Untuk konten Twitter ini tidak menyertakan deskripsi karena untuk menulis caption ini terbatas, jadi cukup menyertakan hashtag, judul, dan tag lokasi. Lalu selanjutnya konten YouTube. Berikutnya adalah konten luaran website. Yang pertama adalah konten Medium. Ini adalah konten dari WordPress.com. Ketiga adalah konten dari Blogspot. Keempat, konten Weebly. Ini konten dari Tumblr. Yang keenam adalah konten dari Wattpad. Selanjutnya konten dari isu.com. Kedelapan adalah konten dari Pinterest. Lalu ini konten dari LinkedIn. Konten Yumpu. Konten Scribd.com. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau tanya, untuk isi konten dari konten-konten yang diupload di sosial media itu, apakah ditentukan dari tempat PI-nya atau PKL-nya atau dari mbak-mbak sendiri yang membuat? Kemudian untuk durasi atau waktu uploadnya, apakah juga ditentukan dari tempat PKL-nya atau mbak-mbak sendiri yang menentukan jadwalnya? Terima kasih. Saya izin menjawab. Untuk konten dari yang diupload itu semua berasal dari praktik industrinya, dari industrinya. Untuk foto-fotonya dan caption, deskripsi itu dari praktik industri, dari industrinya. Tapi yang mencari konten-konten itu adalah bagian salah satu anak magang yang juga magang di situ, yang bagiannya adalah untuk mencari konten.
Untuk durasinya sendiri itu ditentukan dari tempat industri dan itu kadang nggak tentu gitu. Kadang jam kalau misalnya saya ada kuliah, teman-teman ada kuliah itu bisa mundur, maksudnya bisa ganti jam. Misal ganti jam 1 sampai jam 3, pokoknya sesuai dengan jumlah jam yang sudah ditentukan. Gitu. Mungkin teman-teman mau nambahin? Izin menambahkan, jika konten yang sudah diberikan habis, kita disuruh ditugaskan untuk membuat konten-konten lainnya untuk membantu teman-teman dari SMK yang bertugas untuk membuat konten. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, kalau sudah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.